guys, hari ini aku mau membuat selai nanas. Ini aku udah parut nanasnya, udah siap untuk diolah juga hari ini. Jadi ikutin keseruan aku hari ini ya. Simple aja kegiatan hari ini membuat selai nanas, karena kemarin aku udah beli selai nanas, udah beli nanasnya dan udah aku makan separuh. Terus masih ada sisa separuh, jadi hari ini mau aku buat selai nanas. Harus cuci tangan dulu karena biasanya banyak kucing. Itu di depan kucingnya udah nongkrong di situ. Jadi biar kita kerja dengan tenang, pintunya harus ditutup. Karena kemarin kucing itu bertengger di tempat tidur guys, karena pintu kamarnya kebuka. Oke. Kembali ke laptop. Hari ini bahan-bahannya udah aku siapin. Ada nanas yang udah aku parut barusan, cuman gak di videoin. Terus bahan utamanya gula, karena ini untuk mengawetkan dan menambah cita rasa dari selai itu sendiri. Dan ya, aku udah siapin wajan. Sekarang langsung kita tuang aja bahan-bahannya. Ini aku langsung tuang nanas yang udah diparut. Airnya nggak perlu dibuang ya, karena memang nanti kalau saat dimasak itu airnya bisa menyusut sendiri. Habis itu aku tambahin gula secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Ini aku tambah kira-kira 2 sendok ya, cuman ini bukan 2 sendok makan sih, 2 sendok sayur. 2 sendok sayur guys. Oke, simple aja ini. Terus aku tambahin sedikit garam, dikit aja, karena aku lihat di video-videonya itu dikasih garam dikit. Segini aja ya, sejumput aja lah. Oke. Kompor kami apinya kurang cepat, apa ya, gak cepat nyala gitu, gak tahu karena apa ini. Kita aduk-aduk. Yang aku tahu itu buat selai nanas super simple sih. Dulu aku pernah buat 1 kali dan itu udah berhasil. Cuman waktu itu habis dibuat aku lupa kalau aku punya selai nanas. Terus aku beli lagi selai kacang. Akhirnya nggak kemakan selai nanasku. Oke guys, ini pokoknya diaduk terus. Ini udah mulai belebek-belebek gitu. Jangan sampai gosong. Sebenarnya tadi malam itu pengen aku blender, cuman aku pikir kalau di blender kayaknya dia terlalu halus, jadi nggak berasa kalau ada serat-serat nanasnya. Kalau kita makan nastar kan biasanya serat-serat selainya itu terasa gitu kan. Jadi aku pikir ya udah, lagi ini aku parut aja. Lagi hari Minggu nggak ada kerjaan lain. Selainya udah mulai menyusut guys airnya sebelumnya. Udah mulai menyusut kan? Bakalan sukses sih ini selainya. Gitu lah guys. Kecilin dulu apinya biar nggak terlalu panas. Ini di dalam ini ada nanas yang agak kasar ya, karena ini tadi itu kan nanasnya udah yang
masak banget ya guys. Jadi kalau diparut itu nggak semuanya kena. Terus ini ada bagian-bagian yang emang sedikit tidak halus. Bisa lihat ya, ini ada bagian-bagiannya yang nggak halus ini. Kayaknya aku bakal halusin. Kok aku ngomong bakar sih? Kalau aku halusin deh pakai apa ya kira-kira? Matiin kompornya bentar lah. Halus-halusin dulu. Cepet banget kayaknya. Mohon maaf ya guys, pemula ini. Au, kena cipratan pula. Berhasil sih sepertinya cara ini. Udah nggak ada lagi yang kasar-kasar. Tips dan trik ini. Berhasil juga. Jadi nggak ada lagi kan yang bulir-bulir yang kasar itu. Halusin terus. Jadi kita pakai ini, apa sih namanya ini? Aku nggak tahu namanya. Udah selesai, sekarang nyalain lagi. Kalian komen-komen yang positif ya, atau kasih masukan deh gimana caranya biar nanas ini nggak terlalu kasar. Kayaknya bentar lagi jadi selai nanasku. Sudah mau jadi. Ini selai organik handmade. Nanti tinggal kita beli roti tawar, selainya pakai selai ini. Ini selai itu bentar lagi. Oke, ini hasilnya. Sia-sia ya. Ada tetangga. Aku mau kasih tunjuk ke kalian ini progres selainya udah sampai di mana. Perhatiin ya. Yuhu. Udah mulai kecoklatan. Sepertinya tadi aku bilang ya, ini tuh airnya nggak usah dibuang, nanti dia nyusut sendiri. Terbuktikan guys. Airnya sudah menyusut. Ini aku mau terus aduk sampai dia benar-benar kadar airnya udah dikit banget. Kalau ini kayaknya masih ada deh. Tanpa pengawet buatan ya maksudnya, tapi sebenarnya pengawet itu udah bisa didapatkan dari gula yang tadi kita tambahin sama garam. Selain menambah cita rasa, garam dan gula juga bisa mengawetkan secara alami. Lumayan ya untuk aktivitas hari minggu. Jadi nggak gabut-gabut amat sih, libur. Pegel juga tanganku lama-lama ini. Selainnya udah jadi, sekarang aku mau masuk ke dalam piring dulu, mau didinginkan. Habis itu nanti baru kita simpan di dalam toples biar awet. Kira-kira segini lumayan ya, tapi capek juga walaupun cuma sedikit, soalnya ngadonnya itu nggak boleh berhenti. Kita rapikan dulu. Ya, dapatnya segini. Ini teksturnya kalau udah jadi kayak gini.
Dan ini seratnya oke ya, karena memang tadi kita parut. Aku rasa ini kalau di blender atau di chopper itu mungkin lebih halus, tapi aku suka tekstur yang kayak gini. Jadi saat dimakan itu masih ada rasa krenyes-krenyesnya. Yang lagi tidurnya nyenyak ternyata. So, ya, inilah dia hasilnya. Approve chef. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini. Gak banyak sih, cuma itu aja kegiatannya sambil ditemani kucing yang lagi tidur itu tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.